Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Miley yang hari ini mau kasih kamu drama review dari drama yang berjudul A Good Day to Be a Dog. Oke, jadi drama ini Mai baru aja selesai tonton ya di minggu ini juga. Dan ini drama yang ringan dan menghibur nih buat Mai ya. Oke, jadi drama A Good Day to Be a Dog itu sebanyak 14 episode saja ditayangkan di network MBC dan sudah selesai tayang pada bulan Januari yang kemarin. Oke. Tapi ini bukan drama weekend ya, itu pun cuma satu kali seminggu. Tapi menarik dramanya. Jadi seperti judulnya Dog, anjing alias ya. Jadi cerita ini berkisah tentang anjing. Loh, anjing. Jadi tidak sepenuhnya anjing. Jadi drama ini sebenarnya romance fantasy, boleh dibilang kayak gitu ya. Dan ada thrillernya juga dikit-dikit ini ya. Nah jadi Mai mau nonton drama ini karena lead male-nya adalah Cha Eun-woo. Siapa sih yang nggak tahu Cha Eun-woo? Kamu kalau suka nonton K-drama pasti tahu sama Eun-woo gitu ya. Mai adalah penggemar beratnya Eun-woo karena dia ganteng. Alasan apa lagi? Oh, masih ada alasan yang lain ya. Dia juga pintar acting, suaranya juga bagus ya. Dan dia juga reputasinya bagus gitu ya. Jadi Mai suka banget sama Cha Eun-woo. Oke, jadi memang dialah yang membuat Mai pengen nonton dramanya. Dan Mai gak nyesel habis nonton drama ini karena sekali lagi dramanya menghibur buat Mai ya. Oke, jadi lead female-nya di sini adalah Park Gyu Young yang Mai sudah tidak asing juga dengan dia ini. Dia di sini berperan sebagai Han Hena. Jadi Han Hena ini adalah seorang guru di SMA. Waduh ya, guru. Jadi kisahnya seputar guru. Jadi Mai makin tertarik ini sama drama ini ya. Oke, jadi sebenarnya dia adalah seorang wanita single biasa gitu di akhir usia 20-annya. Nah, tapi sebenarnya dia menyembunyikan suatu rahasia yang sebenarnya membuat dia benar-benar tidak biasa. Dia ini bisa berubah menjadi anjing ketika dia berciuman. Nah, ini katanya karena ini ya kutukan dari yang dialami oleh leluhur-leluhurnya gitu. Jadi akhirnya jatuh sampai ke dia juga. Jadi seluruh anggota keluarganya dari garis ibunya itu ya berubah jadi anjing setiap kali berciuman gitu. Jadi di sini Hena punya seorang Oni yang namanya siapa ya Han Yuna. Jadi juga kayak gitu. Dan dia ada Samchonnya Shin Dong Chol juga menjadi seekor anjing gitu ya. Nah, jadi si Hena ini menghindari pacaran, dating yes, kissing no, dia bilang kayak gitu ya. Nah jadi bagaimana ya ini kalau zaman sekarang gitu ya, apakah mungkin dating tanpa berciuman gitu ya? Kayaknya nyaris nggak mungkin gitu. Nah karena itulah Hena itu masih single gitu ya. Nah, dan dia lucunya itu ya, ada peraturan berubahnya tentang anjing ini ya. Dia berubahnya itu setiap jam 12 malam kayak Cinderella kali ya. Bukan jam 12 malam aja sih, maksudnya ketika dia berciuman dia langsung berubah setelah 1 menit atau berapa lama kalau nggak salah ya. Langsung berubah, tapi di hari-hari berikutnya selama berapa hari? Kalau nggak salah berapa bulan ya kalau nggak salah. Atau berapa hari? Pokoknya Mai lupa, pokoknya diantara itu gitu ya. Dia akan berubah setiap jam 12 kayak Cinderella Mai bilang tadi sampai jam 6 pagi dia akan menjadi anjing. Nah bagaimana cara mematahkan kutukan ini adalah dengan meminta si orang yang tadinya mencium dia untuk menciumnya lagi dalam posisi anjing ya. Aduh, tapi bagaimana ya? Aduh, itu kan mencium anjing ya, bagaimana ya? Mungkin kalau kamu punya peliharaan anjing, kamu mencium anjing, tapi kalau Mai ya, meskipun Mai punya anjing di rumah, Mai nggak kontak fisik kayak gitu. Pasti rasanya aneh banget gitu kan. Nah, dan juga belum lagi keanehan ketika melihat seseorang yang berubah menjadi anjing. Itu kan gila banget ya maksudnya. Nah, di situ juga yang membuat Hena itu ragu-ragu buat berpacaran. Nah,
karena kutukan itu gitu. Nah, di satu sisi Cha Eun-woo di sini berperan sebagai Jin So-won yang juga seorang guru. Jadi Hena ini adalah guru bahasa Korea, So-won adalah guru matematika. Wih, gila. Mai mikir gitu ya, kalau Mai jadi muridnya So-won, kalau dia menjadi guru matematikanya Mai, kayaknya nilai matematika Mai nggak akan jeblok deh waktu SMA. Dasar imajinasinya kemana-mana ini ya. Oke, iya soalnya diganteng banget gitu ya. Pasti kita jadi kerasan lah di sekolah kalau lihat guru seganteng ini gitu ya. Oke, balik lagi ke ceritanya ya. Nah, si So-won ini adalah seorang pria yang dingin gitu ya, cool gitu ya. Nah, dan tentu saja punya banyak penggemarnya apalagi gitu ya, para murid-murid gitu. Nah, si Hena ini pada suatu hari dia pergi dengan So-won dan juga si siapa nih? Lee Bo-gyeong yang diperankan oleh Lee Hyun-woo. Mereka bertiga dengan satu temennya lagi, yaitu sebentar, teman gurunya ya. Apa namanya teman guru ini? Chon Song-i yang diperankan oleh Song Yong-a. Jadi mereka berempat ini pergi minumnya berlima kalau nggak salah ya, berlima sama guru yang ini juga, Yoon Chae-a yang diperankan oleh Lee So-el. Kalau nggak salah mereka berlima lah ya. Nah, mereka pergi minum-minum gitu, dan karena sudah berat banget minumnya banyak gitu, si Hena itu sampai mabuk. Nah, pada saat itu juga si So-won ini lagi keluar, lagi teleponan gitu, dan dia dipakaikan jaket oleh si Bo-gyeong karena katanya cuacanya dingin, karena memang itu winter gitu ya. Dan Hena yang sudah mabuk mengira So-won itu adalah Bo-gyeong gitu, dan Hena menyatakan perasaannya dengan Bo-gyeong ya. Jadi ketika berbalik badan gitu menyatakan perasaan, dan akhirnya Hena mencium Bo-gyeong karena Hena ini sebenarnya sudah menyimpan perasaan terhadap guru sejarah Korea ini ya. Jadi suka banget dia sama si Bo-gyeong. Bo-gyeong ini juga manis ya. Bo-gyeong dia punya senyumnya manis, dia ramah, gak kayak So-won gitu ya. Kalau So-won kan cool, kalau si Bo-gyeong ini kebalikannya, dia ramah gitu ya. Nah, ketika Hena itu sudah mencium So-won, dia baru kaget. Nah, ini ya, Mai mau memuji aktingnya si Park Gyu-young itu. Mas suka banget ketika dia tuh kaget gitu ya, ketika dia kaget salah cium orang gitu ya, itu kelihatan alami banget gitu. Dan dia kaget setelah salah cium orang, dia tahu dia akan segera berubah menjadi anjing. Jadi dia cepat-cepat lari gitu ya, sampai akhirnya dia berubah menjadi anjing. Dan Mai di sini juga mau menyoroti betapa keluarganya Hena itu punya yang bagus banget ya, bondingnya di keluarga ini ya. Sampai dia punya Yuna, seorang Oni yang sangat suportif dengan Hena gitu ya. Nah, jadi buru-buru si Hena itu cerita sama Yuna kalau telah terjadi kecelakaan gitu ya. Dan Yuna bilang tidak ada jalan lain, kamu harus memutuskan kutukan itu. Jadi kamu harus menyuruh So-won untuk mencium kamu dalam bentuk anjing gitu. Nah, di sini ada seorang lagi pria yang bernama Song Woo-taek yang diperankan oleh Jo Jin-se, dan dia ini adalah teman baiknya si Yuna gitu. Jadi dari kecil Woo-taek, Yuna dan Hena itu sudah temenan gitu, tapi Woo-taek lebih dekatnya sama Yuna gitu. Jadi dia temannya Yuna gitu ya. Dan dia ini mengetahui rahasia keluarga Han ini gitu ya, dan tahu tentang kutukan anjing gitu. Jadi si Woo-taek itu sampai membantu memikirkan strategi-strategi gitu ya. Nah, intinya nih Hena disuruh balik ke So-won biar So-won bisa cium dia gitu kan, supaya kutukannya terpatahkan. Karena gini nih, kalau misalnya dalam jangka waktu tertentu kutukan itu tidak dipatahkan, maka Hena akan selamanya menjadi anjing. Itu juga yang terjadi dengan samconnya Shin Dong-chol. Jadi si Dong-chol ini, Hena inget pas Hena masih kecil gitu ya, Dong-chol itu pergi dari rumah masih dalam bentuk manusia, tapi ketika pulang dia dalam bentuk anjing. What the hell? Jadi Dong-chol karena tidak bisa mematahkan kutukan itu gitu ya selama jangka waktu itu, maka dia menjadi anjing selamanya. Nah, karena itulah
Jadi Hena kan nggak mungkin jadi anjing gitu kan. Nah jadi Hena balik lagi ke Sowon nih, dia beberapa kali menggoda Sowon supaya Sowon itu minum ya, karena dengan keadaan dia yang mabuk, ini idenya Yuna dan juga Utek nih, supaya kalau Sowon itu mabuk kan mungkin dengan lebih gampang dia akan mencium anjing. Ketika sadar kayak nggak mungkin banget nyium anjing gitu kan, aduh seriously gitu. Nah jadi menurut Hena, aduh gampang deh. Yang nggak gampangnya adalah mengajak Sowon pergi minum gitu. Karena Sowon itu kelihatannya benci banget sama Hena gitu ya. Sampai kalau berduaan sama Hena, dia nggak mau. Kayak alergi banget gitu sama Hena. Nah, tapi akhirnya nih dengan perjuangan keras, akhirnya Hena berhasil ngajak Sowon minum gitu. Dan Sowon itu sampai mabok ya. Dan ketika dia lagi mabuk-mabuknya, Hena pikir, oh ini gampang karena aku anjingnya imut. Dan benar banget, Hena itu imut banget ketika jadi anjing ya. Tapi di Asian Wiki nggak ada data tentang anjingnya ya. Banyak penasaran nih sebenarnya ya, tentang anjingnya. Dia jenis apa anjingnya? Pokoknya cute banget ya si Hena ini. Jadi ketika dia berubah menjadi anjing jam 12 malam itu, dia pun mendekati Sowon. Tapi kamu tahu apa yang terjadi? Ternyata segalanya tidak segampang yang Hena pikirkan. Karena Sowon takut sama anjing. Jadi semuanya ribet nih. Ketika Sowon lihat Hena, meskipun Hena itu kecil, imut-imut, dia lari naik ke atas tong sampah. Saking serunya gitu ya. Dan Sowon ketakutan dengan Hena. Nah jadi Hena harus memikirkan cara lain supaya Sowon bisa mematahkan kutukannya. Nah datanglah nih orang berikutnya, keponakan Sowon yang namanya Choi Yul, yang diperankan oleh Yoon Hyun Soo. Ini cute banget ya. Yoon Hyun Soo ini menurut Mai itu mirip dengan, ya menurut Mai dia tuh mirip dengan Ha Sung Woon-nya mantannya One ya. Iya, menurut Mai agak-agak mirip gitu bentuk mukanya gitu ya. Nah Yul ini adalah muridnya Hena gitu ya. Maksudnya di Hena ini adalah wali kelasnya gitu. Jadi mereka punya hubungan yang baik gitu ya. Mai seneng banget lihat hubungannya Yul dan juga Hena ya. Hubungan guru murid yang sangat baik. Nah Yul ini kan keponakannya si Sowon gitu. Nah pada suatu hari Yul ini nggak sengaja guys, ini spoiler guys, Yul melihat Hena berubah menjadi anjing. Jadi Yul mengetahui rahasia Hena gitu. Dan akhirnya Hena pun meminta bantuan Yul supaya bisa mengatur supaya Hena itu bisa mencium, bukan Hena bisa mencium ya, supaya Sowon itu bisa mencium Hena ketika dalam keadaan menjadi anjing. Karena sudah mendekati studi wisata gitu. Jadi bahaya kan kalau Hena berubah menjadi anjing di tengah studi wisata itu gitu. Nah jadi Yul pun membantu Hena sampai suatu saat berhasil nih si Hena diselundupkan ke dalam rumah gitu ya. Sampai akhirnya dalam wujud anjing Hena mencium Sowon yang lagi tidur gitu ya. Nah ini juga lucu banget adegannya karena Sowon terbangun dengan kaget. Karena Hena ternyata tidak berhasil berubah menjadi manusia meskipun dia telah mencium Sowon. Jadi sebenarnya apa yang terjadi? Ada satu rahasia lagi, jadi kamu harus nonton sendiri untuk find out. Mai gak mau cerita semuanya ya, karena cuma 14 episode, kamu wajib tahu sendiri. Dan juga nih, tentang rahasia Sowon yang kenapa sih dia ini takut banget sama anjing gitu ya. Nah itu ada sejarahnya guys. Dan juga Bogyom ternyata tuh menyimpan rahasia. Jadi Bogyom ini bukan manusia biasa. Dan Mai sempat bingung nih pada awalnya, Bogyom ini protagonis atau antagonis gitu ya. Akhirnya ada jawabannya, jadi kamu find out sendiri dia ini siapa gitu. Dan kamu juga bisa melihat bagaimana Yul ini adalah seorang keponakan yang baik buat Sowon dan adalah seorang murid yang baik buat Hena. Jadi dia selalu menolong pasangan ini gitu. Dan juga di paruh kedua drama ini, mulai episode 8 atau 9 pokoknya gitu ya. Nah ada satu sosok yang penting lagi, nama sosok ini adalah Min Ji-a yang diperankan oleh Kim I Kyung. Jadi Ji-a ini ternyata menyimpan
rahasia juga yang ada hubungannya dengan Bogyong, Sowon, dan Hena di masa lalu. Bukan di masa lalu sih, di kehidupan yang lalu gitu. Wah, jadi ini ada hubungan dengan cerita di kehidupan yang lalu. Sebenarnya apa yang terjadi gitu ya. Nah, ini penting banget menyangkut kutukan keluarga Hena gitu ya. Ternyata berawal dari leluhur-leluhurnya itu yang mereka ini di kehidupan yang lalu gitu. Sebenarnya apa yang terjadi dan apakah pada akhirnya Hena itu jadi bisa mematahkan kutukan keluarganya supaya tidak ada lagi yang menjadi anjing di keluarganya. Nah, semua ini bisa kamu cari tahu dengan menonton drama A Good Day to Be a Dog. Nah, ceritanya seru banget, romantisnya dapet banget. Sedihnya ya, ini nih Mai mau memuji chemistry antara Park Ju Young dan juga Cha Eun Woo. Itu chemistry-nya saking bagusnya gitu ya. Jadi ketika mereka itu, ini spoiler, mereka harus putus. Itu Mai sampai nangis loh. Mai sampai nangis gitu, mereka putus gitu ya. Itu wah, jadi menurut Mai kalau nggak sampai Mai itu ke bawah perasaan, nggak mungkin kayaknya sampai nangis. Karena itu romance, cemen kalau Mai nangis gitu karena romance. Tapi iya, Mai nangis gitu ya. Itu luar biasa banget. Dan Mai memuji aktingnya Cha Eun Woo yang makin keren tiap harinya gitu ya. Nah, jadi Mai juga nangis ketika Sowon di sana akhirnya mengungkapkan masa lalunya, kenapa dia takut anjing. Jadi Mai juga ikut nangis karena aktingnya Eun Woo di sini. Ya, jadi keren banget guys. Dengan akting mereka keseluruhan yang semuanya keren-keren gini, kamu akan nyesel kalau kamu nggak nonton drama A Good Day to Be a Dog. Oke. Ini pemainnya banyak banget gitu ya. Rekan gurunya yang si Song Yong Ah ini cantik. Lee So-el juga cantik ya. Oninya Hena yang Ryu Abel ini juga cantik ya. Aduh, pemerannya keren-keren gitu ya. Oke, jadi lagu ini dinyanyikan oleh Eun Woo. Suaranya aja manis, orangnya ganteng. Sabar. Ada episode ratingnya di Asian Wiki. Oh, tapi ini kurang disukai ternyata di nationwide ya. Kenapa ini cuma ratingnya cuma 1 dan 2%? Tapi menurut Mai dramanya bagus kok ya. Dan Park Ju Young mendapatkan awards di sini di 2023 MBC Drama Awards sebagai excellent actress. Wow, iya kan, actingnya bagus. Eun Woo's acting was so good. I hope we can watch him more in dramas. Tenang saja, karirnya cemerlang. It seems like the director forgot the main point of the story. The So-hye couple is the main point. Oh, katanya di paruh kedua dia kurang suka nih, kata si user ini karena direkturnya sepertinya mengarahkan plotnya ke arah yang lain katanya ya. Tapi menurut Mai sebenarnya ya, karena Mai adalah seorang penulis juga nih, menurut Mai ini poin yang penting gitu ya, karena kalau tidak seperti ini kita tidak akan tahu kenapa Hena itu mendapat kutukan seperti itu, dan mereka tidak akan mendapatkan banyak halangan dalam hubungan mereka, karena kan dalam suatu hubungan itu ada halangan maka akan semakin cinta gitu kan. Menurut Mai kayak gitu. Katanya nggak suka dengan chemistry ya. Kalau menurut Mai chemistry justru bagus, sampai bikin Mai nangis. This is a very good drama. This isn't boring. Cha Eun Woo understood his assignment. Okay. Ada user yang ini bilang bukannya harusnya 20 episode, kenapa jadi cuma 14? Apakah dipendekin? Mai juga nggak tahu nih ya. Tapi kayaknya 14 sudah cukup kok. Kayaknya kalau sampai 20 bakal jadi terlalu panjang kayaknya ya.
Terus ini Love It. Oke. Jadi user ini pengen ada seri keduanya, tapi sebagai si Bo Gyeong ya, itu sebagai tokoh utamanya yang menunggu wanitanya. Boleh juga nih idenya. A Good Day to Be Adopt Season 2, tapi dengan plotnya berbeda gitu ya. Oke. Mai mau lihat dulu ratingnya di web lain. Di My Drama List mendapatkan rating 7,8 dari 10. Ini di atas rata-rata, oke. Di Viu ada yang kasih rating bintang 5. Wow. Di IMDb 7,3 dari 10. Ini juga di atas rata-rata, guys. Oke. Di Viki 9,2 dari 10. See? This is something ya. Masih adakah rating di mana gitu ya? Para K-drama reviewers. Di kincil.com ratingnya 3 dari 5. Tetap di atas rata-rata. Oke, di Asian Wiki sendiri drama ini mendapatkan rating sebesar 87. Kalau Mai mau kasih drama ini rating sebesar 90. Jadi kalau Mai itu sudah kasih satu drama rating di atas 89, itu wajibnya dikali 3 ya. Kamu harus nonton drama A Good Day to Be a Dog. Karena ringan, menarik, dan romansnya dapat banget. Kamu harus nonton dramanya. Oke, so Mai mau bahas para pemainnya nih. Park Gyu Young, kelahiran tahun 93. Dia cantik ya, cantik. Drama seriesnya sudah banyak banget, dan dia sudah mendapatkan beberapa awards juga. Nah, Mai pertama kali ketemu dia di drama The Third Charm. Ini ya, di tahun 2018 sebagai Only One. Bener nggak The Third Charm yang Mai tonton? Oh, benar. Tapi dia bukan pemeran utama di sini ya. Oke. Dan setelah itu Mai nonton dia di drama Romance is a Bonus Book. Wow, udah ketemu beberapa kali nih. Di tahun 2019 sebagai Oh Ji-yul. Ini dramanya Lee Jung Sok nih. Juga bukan pemeran utama ya. Setelah itu nonton dia di drama It's Okay to Not Be Okay di tahun 2020 sebagai Nam Juri. Nah, di sini Mai semakin inget dia ya. Ini iya nih, dia sebagai ini ya, second lead female kalau nggak salah ya. Ini correct me if I'm wrong gitu ya. Oke. Setelah itu Mai nonton dia di drama Sweet Home di tahun 2020 sebagai Yoon Ji Soo. Nah, ketemu dia lagi di drama The Devil Judge di tahun 2021 sebagai Yoon Soo Hyun. Oh, The Devil Judge, dramanya Jin Yong ya. Oh iya, dia salah satu pemeran utama di sini ya. Wow, langsung meningkat ya. Jadi sejak The Devil Judge ini ya. Bukannya di Sweet Home dia juga salah satu pemeran utama nggak sih jatuhnya? Oh enggak sih ya. Enggak terlalu. Oke, jadi dari zaman The Devil Judge ini ya. Dan setelah itu iya, nonton dia di drama A Good Day to Be a Dog di tahun 2023 sebagai Han Hena atau Mak Sun. Dia mendapatkan Excellent Actress di 2023 MBC Drama Awards. Dan setelah itu juga nonton dia di Sweet Home 2. Masih dia sebagai Yoon Ji Soo. Oh, dia
this is surprising. Katanya dia bakal muncul di Sweet Home 3. Padahal di Sweet Home 2 dia itu sudah mati. Wait. Kayaknya ada plot twist macam apa lagi nih ya. Oke, dia juga akan berperan di Squid Game Season 2 katanya ya. Oke. My favorite actress as of now, she's so booked and busy this 2024. And I hope she continues to grow as an actress. Okay. She's so good in Celebrity. Celebrity apa? Oh, ada ini juga ya, drama gitu. Oke, mudah-mudahan nextnya bisa ketemu Gyuyong lagi. Yang tentunya Mai akan ketemu dia di Sweet Home 3 gitu ya. Oke. Next, Cha Eun-woo, si ganteng ini, kelahiran tahun 97, member of boy group Astro. Of course, Mai kenal dia dari Astro duluan ya. Sudah mendapatkan awards juga. Jadi dia pertama kali ini main nonton drama dia di ID Gangnam Beauty di tahun 2018 sebagai Do Kyung Sok. Nah ini dia langsung jadi lead male gitu. Tapi to be honest gitu, ketika dia masih di sini itu acting dia masih kaku gitu ya. Tapi di next drama dia tuh improvementnya selalu ada gitu ya. Di tahun depannya main nonton dia di drama Rookie Historican Gu Hae-ryong yang berperan sebagai lead male lagi, Irip, dan dia mendapatkan Excellent Actor dan Best Couple di 2019 MBC Drama Awards. Dan Mai juga nextnya ya di tahun depannya nih nonton dia di drama True Beauty sebagai Lee Soo-ho, sekali lagi sebagai lead male. Nah jadi di 3 drama ini dia berkembang, tapi sedikit-sedikit menurut Mai itu perkembangan dia yang paling besar adalah ketika dia berperan di drama Island ya di tahun 2022 sebagai pendeta Johan. Nah setelah itu di tahun depannya di part 2 juga gitu ya, acting dia bagus gitu ya. Nah itu perubahannya luar biasa sekali ya, kamu bisa lihat gitu ya. Dan setelah itu nonton dia di A Good Day to Be a Dog di tahun 2023 sebagai Jin So Won. Dan di tahun ini nih 2024 dia ada drama Wonderful World berperan sebagai Kwon Son Yul. Wonderful World ini sudah masuk watching list Mai. Don't worry, Mai akan nonton Eun-woo lagi sebagai lead male ya di sini. Oke. Alright. My best actor of all time. Oh, user yang ini bilang have character like MJ. MJ ini siapa ya? Visual and character so refreshing. Iya dong. Cha Eun-woo become one of my favorite artists. Oke. Ya, Mai ini murni ya. Ini bukan karena dia ganteng atau apa gitu ya. Oke, his handsomeness is one of the point gitu ya. Jadi memang keuntungan dia gitu, tapi bukan itu yang Mai maksud gitu ya. Tapi benar-benar nih dari segi acting dia memang berkembang banyak banget. Terutama tuh semenjak Island gitu ya. Jadi kamu boleh coba bandingkan acting dia gitu ya, dan coba cek apakah yang penilaian Mai itu benar gitu ya. Oke, Cha Eun-woo, Mai pasti nonton terus drama kamu. Next, Lee Hyun-woo, kalian nonton 93. Dia ganteng gitu ya. Oh, banyak movies, drama series. Mai itu yakin pernah ketemu dia gitu. Kayaknya Mai pernah ketemu dia di drama yang lama banget nih, To the Beautiful You di tahun 2012 sebagai Cha Eun-yeol. Benar? Nah iya, benar banget nih. Oh, dia salah satu pemeran utama lagi di sini. Tapi ini mukanya masih muka muda banget ya. Ya iyalah, tahun 2008, berapa? 2012 ya tadi.
Apa? Kena? Iya ya, wow. Of course, Mei juga kelihatan muda di tahun 2012. Oke, nextnya berarti bener kami pernah ketemu dia. Oh, langsung nonton dia di A Good Day to Be a Dog sebagai Lee Bo Gyeong. Oh ya, di To the Beautiful You dia mendapat award, New Star Award di 2012 SBS Drama Awards. Oke. He looks so much like Jae Hyung from The Rose. May nggak tahu ya. He was honestly fine. Iya, ganteng kok memang. Oh, ada 2 orang yang bilang dia mirip Jae Hyung dari The Rose. Oh ya? Penasaran? Sebentar ya. The Rose Jae Hyung. Oh ya, mirip kah? Ah, iya ya. Agak mirip sih. Enggak sampai mirip-mirip banget, tapi iya sedikit. Ada beberapa angle yang mirip gitu ya. Gimana menurut kamu? Mirip nggak? Dia ganteng ya? Iya, Hyunwoo ganteng. Actingnya juga bagus gitu. Sampai kengeriannya itu dapat banget. Ups, kenapa ngeri? Kamu notice sendiri ya. Yoon Hyun Soo. Nah ini nih. Hyun Soo nih. Hyun Soo nih. Yang menurut Mai mirip dengan Ha Sung Woon. Kalian tahun 99. Wah, ternyata dia cuma muda 2 tahun dari Anu ya. Tapi mukanya tuh masih bocil banget sih mukanya ya. Cute ya. Dia berperan di banyak drama series. Tapi ini pertama kalinya Mai ketemu dia di drama A Good Day to Be a Dog di tahun 2023 sebagai Choi Yul. Katanya ada mirip, bilang dia malah mirip Im Siwan ya. Mirip nggak? Atau mirip dengan Songgun? Di mana nih? Ada yang bilang dia mirip Jin dari BTS. Lah, iya sih, bibirnya ya. Aduh, dia mirip siapa jadi? Ini ada yang bilang lagi dia mirip Siwan. Oke, terlepas dari dia mirip siapa gitu ya, Mai mau memuji acting dia yang bagus banget juga ya. Ini kayaknya bakal jadi rising actor ini ya. Yoon Hyun Soo, cute ya, cute kayak bocil. Nextnya ada Kim Ik Kyung, kelahiran tahun 97 dan dia cantik, suara dia deep banget gitu ya. Ini lahir tahun 97 kayak bocil juga mukanya ya. Ini cuma Win jadi guru kelahiran tahun 97. Oh, Mai pernah nonton dia di drama ekstrakurikuler di tahun 2020 sebagai Kim Ji Hye. Oh, siapa dia? Oh, cukup bukan peran utama banget, tapi agak banyak juga adegan dia di sini ya. Oh, oke. Dan setelah itu nonton dia di drama Cangkeman. Oh, dia ada di Sweet Home sebagai Cha Soo-ah. Cha Soo-ah. Cha Soo-ah ini siapa? Cha Soo-ah ini siapa? Cha Soo-ah sebentar, kok nggak ada? Cha Hyun Soo family. Oh, dia mungkin adiknya si Hyun Soo atau apa di sini ya? Oh, tapi itu di Sweet Home Season 1 itu. Oh, jadi nextnya dia nggak ada lagi ya. Oke, that's make sense ya. Nextnya di Youth of May di tahun 2021 sebagai Oh In Young. Youth of May. Kim Ik Kyung. Waduh, lebih bocil lagi muka dia di sini. Oke, tapi nggak banyak sih scene dia ya. Lagunya bagus-bagus ya dramanya. Nah,
Dia juga berperan di drama A Time Called You di tahun 2023 sebagai Park Ji Hui. Park Ji Hui apakah salah satu temen dia nih di salah satu temennya lead male dan lead female kayaknya ya. Ya pokoknya itulah ya, temennya si Hyosok dan Yobin lah di sini ya, di zaman dulunya nih kayaknya. Oke. Kayaknya nih ya, lebih beda banget muka dia di sini ya, dia makin cantik gitu ya. Oke, dan akhirnya ketemu dia di A Good Day to Be a Dog di tahun 2023 sebagai Min Ji atau Han Cho Young. Why are you so cool? Iya, cool banget ya memang dia di drama ini. Suaranya juga deep ya, jadi aktingnya keren banget juga di drama ini. Kayaknya bakal jadi rising actress ini ya. Oke, itu untuk pembahasan Mai tentang para pemeran utamanya A Good Day to Be a Dog. Oke, jadi drama berikutnya yang udah ada di watching list Mai itu ada drama The Worst of Evil. Mai lagi nonton di episode 3 sekarang nih. Kayaknya bakal selesai dalam minggu ini atau minggu depan gitu ya, awal minggu depan kayaknya ya. Karena liburan Mai sudah mau habis, sedih ya. Nextnya Mai juga ada The Story of Park's Marriage Contract, The Matchmakers, A Killer Paradox, Wonderful World, dan masih banyak yang lainnya. Oke, kamu tetap semangatin Mai supaya Mai cepet selesai nonton drama-drama ini ya, dan cepet juga kasih kamu drama reviewnya. Dan karena itu kamu harus nonton drama review Mai dan tingkatin viewsnya supaya Mai makin semangat untuk nonton dan kasih kamu drama review. Jangan lupa juga kamu tinggalin jempol kamu di drama review Mai. Kamu bisa share link drama review Mai ke sesama K-drama lovers yang lainnya yang butuh referensi K-drama yang ingin mereka tonton ya. Karena Mai melahap semua genre K-drama gitu ya. Dan juga jangan lupa kamu subscribe dan turn on notification supaya ketika ada video baru dari Mai, ada konten baru dari Mai, kamu bisa langsung dapat notifikasinya. Oke, sekali lagi makasih banget buat kamu yang tetap setia di channelnya Mai. See you at the next K-drama review by Miley. Annyeong!